Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut, dan pada bagian ke-27 ini kita akan membahas tafsir Rut pasal 2 ayat 8 sampai 9. Rut pasal 2 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah, aku, anak perempuanku, janganlah engkau pergi untuk memungut jelai ke ladang lain, dan janganlah juga engkau pergi dari sini, melainkan tetaplah pada pengerja-pengerja perempuanku. Arahkanlah matamu ke ladang, di mana mereka menyabit, dan berjalanlah di belakang mereka. Bukankah aku telah memerintahkan kepada pengerja-pengerja lelaki, supaya jangan menjamah engkau? Dan jika engkau haus, maka pergilah ke bejana-bejana dan minumlah dari yang dicedok oleh pengerja-pengerja lelaki itu." Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah aku, anak perempuanku." Bagian ini menandai perjumpaan pertama antara Rut dan Boas, bahwa Boas bercakap-cakap dengan Rut. Saya, juga TPLAI, itu menerjemahkan perkataan Boas dengan kalimat positif, "Dengarlah aku." Tetapi sebenarnya di dalam Masoret teks digunakan kalimat negasi. "Apakah kamu tidak mendengarkanku, anakku?" Hal ini menandakan bahwa setelah Boas mengetahui bahwa perempuan itu adalah Rut, yang tentu dia juga tahu bahwa dia adalah salah satu dari orang yang wajib menebus Rut dalam pernikahan Levirat, maka dengan pernyataannya tersebut, Rut telah diambilnya sebagai bagian dari keluarga yang patut untuk dilindungi. Pertanyaan negasi seperti yang diungkapkan oleh Boas adalah pertanyaan negasi yang bisa diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya. Dalam hal ini Rut dipanggil dengan anak perempuan atau anak gadisku. Seperti halnya Naomi memanggil Rut, dalam hal ini Boas ingin berkata, "Selamat datang di rumahku." Frasa "janganlah engkau pergi untuk memungut jelai ke ladang lain, dan janganlah juga engkau pergi dari sini, melainkan tetaplah pada pengerja-pengerja perempuanku. Arahkanlah matamu ke ladang, di mana mereka menyabit, dan berjalanlah di belakang mereka." Oleh karena Rut telah menjadi bagian dari kerajaan keluarga atau famili Boas, maka dia mendapat perlindungan dari Boas. Perlindungan ini adalah jaminan perlindungan primer bagi orang pada zaman itu. Jaminan perlindungan primer yang pertama adalah jaminan makanan. Boas menyuruh Rut untuk tidak perlu ke ladang lain, tetapi cukup hanya di ladangnya saja. Dan hal itu sudah mencukupi kebutuhan makanan bagi kehidupannya dan kehidupan Naomi mertuanya. "Bukankah aku telah memerintahkan kepada pengerja-pengerja lelaki supaya jangan menjamah engkau?" Frasa ini adalah jaminan kedua. Jaminan kedua adalah jaminan keamanan. Jika seorang perempuan tidak atau belum memiliki tuan atau suami dalam masyarakat patriarki, dia menjadi milik bersama. Atau dalam arti setiap orang boleh saja berusaha untuk memilikinya. Ini merupakan realitas kehidupan dari kaum perempuan di tengah masyarakat patriarki. Untuk itu, membutuhkan orang-orang yang berjuang. Apakah orang itu seorang perempuan atau laki-laki, yang dibutuhkan adalah orang yang memperjuangkan nasib kaum perempuan. Perjuangan yang dilakukan merupakan sebuah perjuangan feminis. Dalam hal ini ada jaminan perlindungan bagi Rut, bahwa dia sudah ada yang memiliki, sehingga pengerja-pengerja lelaki yang ada di ladang tidak dapat mengganggu atau menjamah Rut. Dalam hal ini Boas paling tidak telah peduli dengan penderitaan kaum perempuan, dan Boas adalah sebuah
contoh bagi sebuah perjuangan feminis. Dan jika engkau haus, maka pergilah ke bejana-bejana dan minumlah dari yang dicedok oleh pengerja-pengerja lelaki itu. Ini adalah jaminan ketiga. Jaminan ketiga adalah jaminan untuk minum. Seperti halnya makanan dan keamanan, maka minuman juga merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Dalam masyarakat nomaden di daerah Timur Tengah kuno, pada umumnya dan Palestina pada khususnya, kelompok masyarakat dengan rela berjuang mempertaruhkan nyawa melawan kelompok masyarakat lain hanya demi sumur. Dalam masyarakat agraris mungkin sampai saat ini juga terjadi di Indonesia, seringkali terjadi konflik hanya karena masalah air. Tentu hal ini bukanlah soal hanya masalah air saja, melainkan air merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Dengan masuknya Ruth sebagai anggota keluarga Boas, maka Ruth mendapatkan jaminan kebutuhan akan air itu. Ruth datang kepada penebusnya, yaitu Boas. Dan kemudian Ruth mendapatkan jaminan kehidupan. Ada 3 jaminan tadi. Ketika kita datang kepada penebus kita, yaitu Tuhan Yesus, maka pastilah kita mendapatkan jaminan kehidupan di dunia ini. Apalagi kehidupan kekal yang telah pasti itu dan yang akan datang. Already, but not yet. Amin. Soli Deo Gloria.